Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika bilang jangan ada yang memperbarui, tapi juga Rasulullah dalam hadis lain bilang, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajrun. Barang siapa yang membuat suatu perbaikan dalam Islam, kebiasaan baik dalam Islam, maka dia mendapatkan pahala. Ya, jadi kata Rasulullah gitu, antum belajar kan hadisnya? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajrun. Orang yang bikin kebiasaan baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala balasannya. Ya. Nah, begitu pula yang dilakukan oleh para sahabat. Misalnya siapa? Misalnya Sayyidina Umar ibnul Khattab. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, terjadilah peperangan yang begitu besar. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab bilang sama Khalifah Abu Bakar, wahai Khalifah, ini saya lihat sudah tidak karuan lagi. Dulu Al-Quran itu tidak selain ditulis, kebanyakan Al-Quran itu dihafal. Ya. Kata Sayyidina Umar, saya melihat banyak para hufaz, banyak para penghafal Al-Quran itu mati terbunuh ketika perang. Ini tinggal sedikit nih. Bagaimana caranya? Bagaimana kalau kita kumpulkan Al-Quran? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Wahai Umar, demi Allah ini perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tapi apa kata Umar? Wahai Abu Bakar, demi Allah ini baik. Ini baik. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala membukakan dadanya Sayyidina Abu Bakar, dilegakan dadanya, diterimain dadanya, dilapangkan dadanya sehingga dapat menerima, oh iya benar. Andai kata Al-Quran ini tidak dikumpulkan, maka nanti Al-Quran tidak akan terjaga. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar merintah orang, ya, salah seorang sahabat disuruh ngumpulin Al-Quran. Sama perkataannya begitu. Ya, demi Allah ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Iya, tapi ini baik. Akhirnya kata sahabat itu apa? Kalau saya disuruh mindahin gunung, itu lebih ringan daripada ngumpulin Al-Quran. Mindahin gunung, bayangin. Katanya lebih gampang daripada ngumpulin Al-Quran. Karena Al-Quran itu pedoman umat Islam. Dipindahinnya sama beberapa sahabat. Nah, kemudian akhirnya setelah dilapangkan semua dadanya, akhirnya mereka mengumpulkan Al-Quran dan sekarang kita pegang Al-Quran tersebut, mushaf. Ya, kita pegang ya. Terjadinya walaupun dikumpulinnya dari zaman Abu Bakar, tapi jadinya terkumpulnya itu pada zamannya Umar bin Khattab. Ya. Mushafnya terjadi di zaman Umar bin Khattab. Lalu lanjut ke zaman Utsmani sampai Sayyidina Utsman sampai terkenal ada Rasm Utsmani, ya. Tahu ya. Nah, itu ya gitulah ceritanya. Intinya Al-Qur'an itu tadinya ditolak, tapi akhirnya jadi. Contoh lainnya apa? Sholat taraweh. Dilakukannya sama siapa? Sayyidina Umar juga. Dulu ada sholat taraweh, cuman nggak berjamaah, sendiri-sendiri. Yang sholat taraweh Ramadan sendiri-sendiri. Sampai kata Sayyidina Umar, yuk imamin sholat kami, kita sholat bareng-bareng. Nah, waktu itu para sahabat bilang, ini bid'ah, tidak diajarkan oleh Rasulullah. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, ternyata itu hal yang baik. Dan akhirnya Sayyidina Umar bilang, andai kata ini adalah bid'ah, maka ini adalah sebaik-baiknya bid'ah. Otomatis Sayyidina Umar membagi bid'ah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk gitu kan. Kalau antum bilang gini kan, wah ini mah santri yang baik, berarti ada santri yang buruk, benar nggak? Ada santri yang nakal, ya. Kalau itu namanya pembagian secara otomatis. Kalau kita bilang ini santri yang baik, berarti ada yang buruk gitu. Nah, sebegitu juga dengan Sayyidina Umar. Dibilang ini adalah sebaik-baiknya bid'ah. Nah, maka dikatakan bahwasanya berarti bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya, simpelnya begitu.